Halo sahabat sinema, kembali lagi bersama Inti Sinema. Film yang akan aku bahas di video ini berjudul Knife Out yang rilis tahun 2019. Berkisah tentang seorang kakek kaya raya bernama Harlan yang tiba-tiba meninggal secara misterius setelah pesta perayaan ulang tahunnya yang ke-85. Banyak kejanggalan dalam kasus ini. Salah satunya yaitu ada seseorang secara anonim membayar detektif Blanc yang merupakan detektif terkenal untuk terlibat dalam pemecahan kasus tersebut. Wah, kira-kira siapa ya pelaku pembunuhan Harlan? Oh ya, ada kejutan juga di balik kasus tersebut. Penasaran juga kan siapa orang yang mempekerjakan detektif Blanc? Tanpa berlama-lama lagi, yuk tonton alur ceritanya sampai akhir. Film berawal di pagi hari. Seorang asisten rumah tangga bernama Franz seperti biasa sedang membawakan sarapan untuk seorang kakek bernama Harlan Trombi. Ia sangat kaget saat menemukan Harlan yang sudah tewas dengan pisau menggorok lehernya di ruang pribadinya. Harlan merupakan penulis kaya raya yang mendirikan perusahaan penerbitan dan usaha lainnya. Selang 1 minggu kemudian, pihak kepolisian mengirimkan detektif bernama Elliot dan petugas bernama Wagner untuk melakukan wawancara. Mereka mewawancarai satu persatu semua orang yang hadir di pesta ulang tahun Harlan yang ke-85 di malam sebelum kematiannya. Orang yang pertama kali diwawancarai adalah Linda, anak sulung Harlan. Ia menikah dengan Richard dan memiliki anak bernama Ransom. Dari Linda diketahui ada beberapa orang yang bukan keluarga yang hadir di malam itu, yaitu asisten rumah tangga bernama Fran, suster Harlan bernama Martha yang keluarganya dari Ekuador, serta ibu Harlan bernama Waneta yang sudah tua dan mulai pikun. Linda memiliki perusahaan real estate di Boston yang dibangunnya dari nol, dan ia memiliki cara tersendiri berkomunikasi dengan Harlan melalui permainan. Di malam pesta tersebut, Richard datang lebih dulu untuk membantu pihak catering, sedangkan Ransom pulang lebih dulu di malam itu. Orang kedua yang diwawancarai adalah Richard. Ia mengatakan ia dan Linda sangat mengagumi Harlan dikarenakan Harlan menjadi penulis misteri terlaku hanya berawal dari mesin tik berkarat. Orang ketiga yang diwawancara adalah Johnny. Ia merupakan istri dari anak kedua Harlan bernama Nell yang sudah meninggal 15 tahun lalu. Mereka memiliki anak bernama Meg. Johnny tetap dekat dengan keluarga Harlan meskipun suaminya sudah meninggal lama, dan ia memiliki perusahaan skincare bernama Flam. Namun sepertinya brandnya tidak terlalu laku di pasaran. Orang berikutnya yang diwawancarai adalah Meg. Ia mengatakan Harlan memberikan tunjangan tahunan untuk ibunya dan Harlan tidak pernah lupa membayar biaya sekolahnya. Di malam itu, Meg pulang lebih dulu sebelum pemotongan kue untuk bertemu temannya. Selanjutnya, orang yang diwawancarai adalah anak ketiga Harlan bernama Walt, istrinya Donna dan anaknya bernama Jacob yang masih muda tapi terobsesi dengan bidang politik. Mereka tiba di rumah Harlan pada jam 8 malam. Walt ternyata menjalankan perusahaan penerbitan milik ayahnya yang bisa sukses dikarenakan hasil karya misteri Harlan yang laku di pasaran. Di tengah wawancara, mereka merasa terganggu dan menanyakan tentang siapa orang yang sedari tadi menekan tuts piano. Ternyata ia adalah Benoit Blanc, yang merupakan detektif swasta yang terkenal. Detektif Blanc datang bukan sebagai bagian dari kepolisian dan tidak terlibat secara resmi dalam kasus Harlan, tapi sebagai konsultan. Ia datang ke rumah Harlan karena ada klien yang tidak diketahui identitasnya menyewanya. Kemarin, amplop berisi uang dan lembaran koran berisi kematian Harlan dikirim ke apartemennya. Berdasarkan hasil wawancara, detektif Blanc melihat keluarga ini tidak terlalu harmonis. Hal ini terlihat dari Richard yang mengatakan Walt tidak menjalankan apa-apa karena hanya bergantung dari buku karya Harlan. Ia tidak mempunyai hak film dan TV. Harlan juga tidak pernah mengizinkan adaptasi bukunya. Di malam pesta itu, Richard melihat Walt mendesak Harlan dan Harlan membawa Walt untuk berbicara di luar. Di malam itu, karena Harlan merasa terlalu mengikat Walt untuk mengurus hal yang bukan miliknya,
dan tidak bisa memenuhi keinginan Walt untuk mengambil penawaran dari Netflix, ia pun memberhentikan Walt dari perusahaan penerbitannya. Apa yang mereka bicarakan saat itu hanya diketahui Harlan dan Walt, sehingga saat Detektif Blanc menanyakan apa yang dibicarakannya dengan Harlan, Walt mengatakan jika mereka hanya berbicara dan membahas soal buku elektronik. Walt pun menceritakan jika memang mencari siapa yang bertengkar dengan Harlan, Ransomlah orangnya. Ransom sering membuat masalah dan ia tidak pernah memiliki pekerjaan dan hanya mengandalkan Harlan. Di malam itu, Harlan dan Ransom bertengkar di dalam ruangan Harlan. Tidak seperti biasa di mana mereka selalu bertengkar di depan anggota keluarga lain. Di sisi lain, pelayan di hari itu mendengar ucapan keras Harlan yang mengatakan, dan ia memberitahu Detektif Blanc saat wawancara sehingga Detektif Blanc pun menanyakan tentang apa yang Richard bicarakan dengan Harlan. Ternyata Richard sempat berbicara dengan Harlan di ruangannya. Richard ketahuan selingkuh dari Linda, dan Harlan memintanya untuk memberitahukan sendiri kepada Linda atau Harlan yang akan melakukannya. Richard pun membuat alibi jika mereka membahas tentang memasukkan ibu Harlan ke panti jompo, dan Harlan hanya memintanya memberitahu ke Linda atau dia sendiri. Richard mengatakan bahwa Johnny juga datang lebih awal dan bertemu Harlan. Saat itu, Harlan telah mengetahui jika Johnny telah menggandakan penerimaan uang dari Harlan selama 4 tahun terakhir. Ada yang masuk ke rekening pribadinya dan ke rekening sekolah Meg. Harlan yang merasa ditipu pun memberikan uang sekolah Meg untuk terakhir kalinya dan tidak akan memberikan Johnny uang lagi. Tapi, Johnny tidak mengatakan hal ini dan membuat alibi bahwa ada masalah pengiriman uang dengan kantor di sekolah, sehingga ia meminta Harlan untuk membuka cek. Setelah selesai wawancara, Richard pun memasuki ruangan Harlan dan mencari surat bukti perselingkuhannya. Setelah menemukannya, di dalamnya hanya ada kertas kosong. Detektif Blanc menemui Martha dan mewawancarainya. Martha memiliki kebiasaan yang unik, yaitu ia akan muntah jika ia berbohong. Dikarenakan Martha sudah seperti sahabat Harlan, ia pun menjadi sangat tahu apa yang terjadi dalam keluarga Harlan. Dengan memanfaatkan kebiasaan Martha, Detektif Blanc pun mendapatkan beberapa informasi darinya. Richard ternyata memang selingkuh. Johnny diberhentikan tunjangan tahunannya oleh Harlan, dan Walt yang diberhentikan dari pemimpin perusahaan penerbitannya. Kemudian Detektif Blanc menanyakan apa yang Martha lakukan di malam itu. Ia mengatakan ia memberikan obat pereda nyeri karena bahu Harlan cedera seminggu sebelumnya dan obat untuk membantunya tidur. Tapi setelah wawancara itu, Martha ternyata muntah yang berarti ia berbohong. Di malam itu, Martha ternyata salah memberikan obat yang membuat Harlan overdosis. Seharusnya dia memberikan 100 mg obat pereda nyeri, tetapi malah menyuntikkan 100 mg morfin, di mana dosis seharusnya morfin hanya 3 mg. Martha yang akhirnya sadar pun mencari obat penawarnya. Tetapi anehnya, di tasnya tidak ditemukan. Karena keteledorannya, hidup Harlan hanya tersisa 10 menit. Salah satu cara untuk menyelamatkan Harlan adalah dengan menelepon ambulans. Tapi Harlan menghalanginya karena waktu sudah tidak cukup. Martha bergegas mencari bantuan lain, tapi kakinya tersandung kaki Harlan dan terjatuh. Bunyi jatuhnya Harlan didengar oleh Johnny yang ada di ruangan bawah. Johnny pun naik ke ruangan Harlan dan menanyakan apa yang terjadi. Harlan hanya menjawab, itu bunyi papango yang terjatuh. Harlan menahan Martha untuk mencari bantuan karena ibunya Martha adalah seorang imigran gelap. Sehingga jika Martha ditangkap, ibunya akan dideportasi. Harlan pun segera memberikan instruksi supaya Martha tidak menjadi tersangka. Martha pun pulang tengah malam dengan mengendarai mobilnya. Setelah keluar dari pagar, mobilnya diparkir di luar pengawasan CCTV. Ia pun berjalan kembali ke rumah tersebut dan naik ke kamar Harlan melalui fasad rumah yang seperti tangga. Akan tetapi Martha meninggalkan jejak dengan merusak satu pijakan. Melalui jendela rahasia, Martha ke kamar Harlan mengambil jubah dan topinya, kemudian memakainya. Ia pun turun ke bawah untuk menyamar sebagai Harlan. Walt yang menyadari keberadaan Harlan di tangga,
menyuruh Harlan kembali tidur. Martha pun kembali pulang melalui jalur yang sama dengan kedatangannya, tetapi sampai di bawah ia terlihat oleh ibunya Harlan. Untungnya ibunya Harlan mengira yang dia lihat adalah Ransom. Di esoknya, Martha membantu penyelidikan detektif Blank. Mereka pun mulai dengan melihat CCTV di kompleks rumah Harlan. Martha dengan sengaja merusak kaset rekaman CCTV yang kemungkinan terdapat bukti aksinya di malam itu. Kemudian, mereka menelusuri jalan masuk lain ke rumah Harlan yang juga dilalui Martha pada malam itu. Martha pun dengan sengaja merusak bukti jejak kakinya pada malam itu. Tak lama, anjing-anjing Harlan mendatangi Martha dan terlihat akrab dengannya. Salah satu anjing Harlan membawakan patahan fasad rumah ke Martha, dan Martha pun melemparkan sejauh mungkin patahan tersebut. Saat mereka sedang investigasi di ruang pribadi Harlan, Blank mencoba menjatuhkan papan Go, dan tiba-tiba ada seseorang datang, tapi disambut dengan tidak ramah oleh anjing-anjing peliharaan Harlan. Dia adalah Ransom. Mereka semua sedang berkumpul sebelum pembacaan wasiat. Jacob memberikan satu petunjuk lain. Di malam pesta itu, ia ada di kamar mandi yang bersebelahan dengan ruangan Harlan. Jacob mendengar perdebatan Harlan dengan Ransom. Ada dua hal yang didengarnya, yaitu wasiatku yang diucapkan Harlan dan kuperingatkan kamu yang diucapkan Ransom. Ransom membenarkan jika ia dicoret dari warisan. Martha dan detektif Blank sedang berada di luar rumah Harlan dan mendapati salah satu anjing kembali membawa patahan fasad rumah yang tadi. Martha pun terkejut melihatnya. Detektif Blank pun bergegas menuju jendela rahasia. Di sana, ia menemukan jejak lumpur yang sudah mengering di jendela rahasia. Seluruh anggota keluarga telah menunggu untuk mendengarkan surat wasiat. 60 million. Sole ownership of Blood Like Wine, his public, which he owned outright, to Marta Cabrera. Di luar dugaan mereka, Harlan menyerahkan seluruh hartanya kepada Martha. Martha pun bingung mendengarnya. Tidak terima atas pembagian harta warisan tersebut, seluruh anggota keluarga Harlan pun marah. Martha pun dikerumuni oleh seluruh anggota keluarga. Tiba-tiba Ransom datang dan membantu Martha untuk kabur. Mereka pun pergi ke sebuah restoran. Ransom membawa Martha bukan tanpa alasan. Ia meminta Martha menceritakan apa yang sebenarnya terjadi. Sam tahu jika di malam itu kakeknya tidak bunuh diri, dan ia tahu Martha tidak bisa berbohong. Hingga malam, anggota keluarga Harlan masih tidak beranjak dari rumah Harlan. Setelah banyak berdebat tentang kemungkinan apa yang bisa membuat Martha tidak mendapatkan warisan tersebut, mereka pun menemukan solusi, yaitu dengan Martha menolak warisan tersebut. Kembali ke restoran, Martha sudah menjelaskan semua yang terjadi di malam itu. Ransom pun menawarkan bantuan agar Martha tidak menjadi tersangka. Dengan imbalan ia akan mendapatkan bagian dari warisan Martha. Tak lama, Meg menelepon dan membujuk Martha untuk mengembalikan warisan tersebut. Meg ternyata diminta oleh anggota keluarga lain untuk melakukannya. Di esoknya saat bangun, Martha dan adiknya melihat sudah banyak orang di luar rumahnya. Ternyata, Martha menjadi sorotan di berita televisi karena telah menjadi pewaris kekayaan Harlan. Keluarga Martha pun bingung atas kejadian ini. Martha pun keluar melalui pintu belakang rumah dan menemukan Walt. Awalnya Walt menanyakan apakah ia berencana menolak warisan, tapi Martha menjawab itu keinginan Harlan. Kemudian Walt mengatakan mereka mengetahui jika ibunya Martha datang secara ilegal. Jika hal itu diketahui publik, maka ibunya yang adalah imigran gelap akan terungkap. Jika Martha menolak warisannya, maka keluarga Harlan akan membantu mengatasinya. Menurut Martha, jika bisa demikian dengan menggunakan harta Harlan, maka ia juga bisa mengatasinya dengan mencari pengacara yang tepat. Martha menerima surat pemerasan anonim. Martha pun menemui Ransom, dan mereka pun pergi ke lab yang logonya tertera di surat anonim tersebut. Saat tiba di sana, gedung tersebut sudah terbakar. Martha tiba-tiba mendapatkan email anonim yang menuliskan sebuah alamat dan sepertinya mengarahkan Martha untuk bertemu di suatu tempat dan waktu yang ditentukan. Blank dan polisi ternyata melihat Martha dan Ransom di lokasi tersebut. Mereka pun mengejar mobil Martha.
Mereka akhirnya tertangkap dan Ransom pun ditahan. Blanc menjelaskan jika pada malam sebelum Harlan meninggal, ibunya Harlan sempat melihat Ransom turun dari kamar Harlan melalui jendela rahasia. Martha pun diminta untuk menuju kantor polisi bersama Blanc. Di tengah perjalanan, Martha meminta Blanc menunggu sebentar di mobil. Ia pun berjalan menuju lokasi pertemuan. Ternyata yang ia temukan di sana adalah Fran yang terlihat sekarat. Martha pun mencoba membantunya. Fran tiba-tiba berkata, Martha pun kaget kenapa Fran bisa tahu. Karena keadaan Fran semakin parah, Martha pun menelepon ambulans, dan ambulans pun datang. Mereka pun menuju rumah sakit. Martha menceritakan kejadian yang sebenarnya kepada detektif Blanc, dan memutuskan akan menceritakannya ke keluarga Harlan. Ternyata Ransom sudah mengaku lebih dulu dan menceritakan kejadian sebenarnya ke detektif Elliot. Sesampainya di rumah Harlan, Martha menemukan salinan hasil tes lab di sebuah laci yang diberitahukan oleh Fran dan memberikannya ke detektif Blanc. Saat Martha ingin menjelaskan semuanya ke keluarga Harlan, detektif Blanc yang sedang membaca hasil lab pun menyela perkataan Martha dengan kesal. Ia pun mengatakan Martha tidak menolak warisan dan menutup kasus Harlan dengan menyatakan Harlan bunuh diri. Di ruang terpisah, detektif Blanc mengungkap hasil investigasinya. Di malam pesta ulang tahun Harlan, Ransom mengetahui bahwa Harlan akan menyerahkan semua hartanya kepada Martha. Ransom pun kesal dan pergi. Tiba-tiba, ia berubah pikiran. Ia pun memarkirkan mobilnya dan ia kembali ke rumah Harlan melalui jalur yang sama dengan Martha. Ransom pun menukar isi botol obat Harlan dan mengambil penawarnya supaya Harlan tewas karena overdosis. Jika itu terjadi, maka Martha akan menjadi tersangka pembunuhan, sehingga Martha tidak akan memenuhi persyaratan penerima warisan. Ransom pun kembali melalui jendela rahasia dan dilihat oleh ibunya Harlan. Ternyata obat yang disuntikan Martha sudah tepat dan harusnya Harlan tetap sehat. Hal ini dikarenakan Martha sudah lama menangani Harlan, sehingga ia dapat dengan mudah mengenali obat yang akan disuntikan dari berat dan kekentalan cairannya, tanpa perlu membaca label dari obat tersebut. Jadi Martha sama sekali tidak bersalah atas kematian Harlan. Pagi hari setelah Ransom membaca berita kematian Harlan di koran, ia pun menyobek koran itu dan memasukkannya ke dalam amplop beserta uang untuk dikirimkan ke apartemen detektif Blanc. Hal ini bertujuan agar detektif Blanc bisa menemukan Martha sebagai pelaku pembunuhan Harlan. Supaya rencananya berjalan mulus, pada saat rumah Harlan kosong karena anggota keluarga menghadiri pemakaman, Ransom kembali ke ruang pribadi Harlan untuk mengembalikan obat penawar morfin milik Martha. Ternyata Fran masih di rumah dan melihat aksi Ransom. Tak lama, Ransom mendapatkan surat anonim yang berisi hasil tes lab. Ia menemukan bahwa Martha tidak melakukan kesalahan pemberian obat. Ransom kemudian menyobek sebagian hasil lab dan mengirimkannya ke Martha. Lalu, Ransom membakar lab yang terdapat bukti Martha tidak bersalah. Kemudian ia menemui Fran dan menyuntikkan obat dosis tinggi kepadanya. Ia pun mengirimkan email ke Martha dengan ponsel Fran, supaya Martha menjadi pelaku pembunuhan Fran. Ternyata yang Fran katakan saat ditemukan oleh Martha adalah untuk Ransom, yang biasa hanya Fran yang memanggilnya Hughes, bukan you. Mendengar hasil investigasi tersebut, Ransom masih percaya diri karena tidak ada bukti untuk menangkapnya. Kini, satu-satunya yang bisa membuktikan Ransom bersalah adalah Fran yang masih berada di rumah sakit. Tak lama, Martha mendapatkan telepon dari rumah sakit dan mengabarkan kondisi terkini dari Fran, serta memberitahu mereka Fran baik-baik saja. Dikarenakan kesal semua rencananya hampir gagal dan Fran masih hidup, ia pun mengakui semua analisis detektif Blanc. Tak lama, Martha pun muntah, yang artinya dia berbohong. Fran sebenarnya sudah tewas. Tapi Ransom sudah terlanjur mengaku dan direkam oleh petugas Wagner. Ransom pun menyerang Martha dengan pisau dari pajangan. Ternyata pisau tersebut adalah pisau mainan. Ia pun segera ditangkap oleh polisi. Sebenarnya detektif Blanc sudah mengetahui sejak awal bahwa Martha memiliki peran dalam kematian Harlan. Setelah ia melihat noda kecil di salah satu sepatu Martha. Di sisi lain, Linda sedang melihat kertas kosong dan memanasinya dengan api.
Muncullah pesan Harlan untuknya terkait perselingkuhan Richard. Martha pun melihat mereka yang berada di bawah dari atas balkon. Ia telah menjadi pemilik rumah tersebut. Dan film pun selesai. Sayang banget ya sahabat sinema, Harlan tewas begitu saja, padahal kalau dia lebih sabar sedikit aja, atau izinin Martha buat manggil ambulans, mungkin dia masih hidup ya. Oh ya, sepanjang Mimin nonton film ini, Mimin paling penasaran tentang siapa yang pekerjain detektif Blanc. Gak disangka ya ternyata Ransom orangnya. Menurut sahabat sinema, bagian mana di film ini yang paling bikin penasaran? Tulis di komen ya, see you guys!